Kami persembahkan program Santapan Rohani. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-26. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Judul renungan kali ini dikenal sebagai Pengikut Yesus, ditulis oleh Mike Whitmer. The Gathering adalah sebuah gereja interdenominasi dan internasional di Thailand Utara. Pada hari Minggu baru-baru ini, orang-orang percaya dari Korea, Ghana, Pakistan, Tiongkok, Bangladesh, Amerika Serikat, Filipina, dan negara-negara lain berkumpul dalam sebuah ruang konferensi hotel yang sederhana. Mereka menyanyikan pujian In Christ Alone dan I Am a Child of God dengan lirik-lirik yang sangat menyentuh dalam kondisi tersebut. Tidak ada yang dapat menyatukan orang-orang seperti yang dilakukan Yesus. Ia bahkan sudah melakukannya sejak masa silam. Pada abad pertama, kota Antiokhia memiliki 18 kelompok etnis yang tinggal di bagian kota mereka masing-masing. Ketika orang-orang percaya pertama kali datang ke Antiokhia, mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Namun itu bukan rencana Allah atas gerejanya. Tak lama kemudian datang orang-orang percaya dari bangsa lain yang mulai berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani atau bukan Yahudi dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Penduduk kota itu memperhatikan bahwa Yesus menghapuskan permusuhan yang telah berlangsung berabad-abad antara orang Yahudi dan Yunani. Dan mereka menyebut gereja multietnis itu sebagai Kristen atau Kristus-Kristus kecil. Mungkin sulit bagi kita melintasi batas etnis, sosial, dan ekonomi untuk merangkul mereka yang berbeda dari kita. Namun, kesulitan inilah kesempatan kita. Jika tidak sulit, tentu kita tidak membutuhkan Yesus untuk melakukannya. Dan bisa jadi tidak ada yang mengenali kita sebagai pengikutnya. Mengapa rasanya sulit menjangkau mereka yang berbeda dengan kita? Apa
yang telah Yesus sediakan untuk menolong Anda melakukannya. Tuhan Yesus, kiranya mereka tahu aku seorang Kristen oleh karena kasih-Mu terpancar